Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Maulana Jibir Sofyan. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian prodi saya yaitu Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian dengan adanya saya membuat video pada kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Nahwu yang berjudul tentang jumlah ismiyah. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk kepada materi, yaitu mata kuliah Nahwu. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Nahwu yang berjudul tentang jumlah ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Baik teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian atau definisi daripada jumlah ismiyah. Baik teman-teman, pengertian atau definisi daripada jumlah ismiyah yaitu al-jumlatul lati tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Jadi teman-teman, definisi daripada al-jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri daripada mubtada dan juga khabar. Oke, jadi teman-teman ya, pengertian daripada al-jumlah al-ismiyah. Oke teman-teman, kita langsung masuk kepada lafaz atau kata yang akan kita teliti secara mendalam. Oke, perhatikan teman-teman, pada lafaz at-thalibu mujtahidun, pada lafaz at-thalibu mujtahidun, jumlah apakah yang dipakai pada lafaz tersebut? Baik teman-teman, pada lafaz at-thalibu mujtahidun dia dipakai sebagai jumlah ismiyah. Seperti apa yang telah kita jelaskan, definisi daripada jumlah ismiyah yaitu al-jumlatu allati tataraqqabu min mubtada'in wa khabarin. Itu jumlah yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Jadi, mengapa dia disebut jumlah ismiyah? Karena dia memiliki isim dan juga dia memiliki susunan kata yaitu mubtada dan juga khabar. Jadi pada lafaz at-thalibu mujtahidun kita sepakat bahwasannya dia adalah jumlah ismiyah. Oke. Jadi pengertian daripada jumlah ismiyah juga yaitu terdapat susunan kata yaitu mubtada dan juga khabar. Jadi kita akan mencari manakah mubtada dan khabar daripada lafaz at-thalibu mujtahidun. Oke, teman-teman, perhatikan baik-baik pada lafaz at-thalibu mujtahidun, mubtadanya yaitu pada lafaz at-thalibu. Baik teman-teman, mengapa dia at-thalibu sebagai mubtada? Karena dia menjadi isim ma'rifat di awal kalimat. Oke, isim ma'rifat di awal kalimat. Mengapa dia menjadi isim ma'rifat di awal kalimat? Karena dia sesuai atau memenuhi syarat sebagai ciri-ciri pada ma'rifat.
ciri-ciri pada ma'rifat apa saja? Ada 6, teman-teman. Yang pertama ada domir, al-alam, alif lam, mausul, mudhaf, dan isyarat. Jadi ciri-ciri ma'rifat itu ada 6, yaitu domir, alam, al-mausul, mudhaf, dan isyarat. Manakah daripada 6 syarat-syarat atau ciri-ciri pada isim ma'rifat ini yang memenuhi syarat daripada lafaz at-thalibu? Baik teman-teman, yaitu ada pada lafaz at-thalibu terdapat alif lam atau al, yaitu terdapat alif lam di awal kalimat, maka dia cocok menjadi isim ma'rifat. Nah, teman-teman, jadi apabila ada isim ma'rifat di awal kalimat, maka dia cocok menjadi mubtada. Kemudian selanjutnya, di mana ada mubtada pasti ada khobar. Mana khobar daripada lafaz at-thalibu mustahidun? Yaitu pada lafaz mustahidun. Oke, teman-teman. Mustahidun dia sebagai khobar. Jenis khobar apakah yang dipakai pada lafaz mustahidun, teman-teman? Oke, jenis khobar yang dipakai pada lafaz mustahidun yaitu khobar mufrad. Khobar mufrad. Oke, teman-teman, disclaimer terlebih dahulu bahwasannya khobar terbagi menjadi 3 macam, yaitu tadi kita sudah bahas pertama yaitu khobar mufrad. Kemudian selanjutnya ada namanya khobar jumlah. Dan yang terakhir ada namanya khobar syibhu jumlah. Baik teman-teman, jadi pada lafaz at-thalibu mustahidun kita telah menemui mubtadanya yaitu at-thalibu. Kemudian kita hanya mencari khobarnya yaitu mustahidun. Jenis khobar yang dipakai juga yaitu adalah khobar mufrad. Mengapa dia disebut sebagai khobar mufrad? Karena dia kata yang tunggal atau sendiri. Dia tidak diawali oleh kata fi'il, tidak diawali oleh kata isim, jar majrur ataupun dzaraf dan madruf. Kemudian kita lanjut kepada lafaz berikutnya. Yaitu lafaznya at-thalibu yadrusu al-lughata. At-thalibu yadrusu al-lughata. Ya teman-teman, pada lafaz at-thalibu yadrusu al-lughata kita telah sepakat bahwasannya apabila ada jumlah yang diawali oleh isim, maka dia disebut sebagai jumlah ismiyah. Definisi juga daripada jumlah ismiyah yaitu al-jumlatu allati tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Jadi susunan kata daripada jumlah ismiyah yaitu dia harus memiliki mubtada dan juga khabar. Ya teman-teman, langsung saja kita cari mubtadanya teman-teman. Jadi mubtada daripada lafaz at-thalibu yaitu pada lafaz at-thalibu. Mengapa demikian teman-teman? Dia sebagai mubtada karena sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya apabila ada isim ma'rifat di awal kalimat maka dia menjadi mubtada. Mengapa
isim ma'rifat di awal kalimat. Kemudian lanjut kita mencari khobarnya. Mana khobarnya pada lafaz at-talibu yadrusu al-lughata? Yaitu khobar daripada lafaz tersebut adalah yadrusu. Baik teman-teman, mengapa pada lafaz at-talibu yadrusu al-lughata khobarnya yadrusu berbeda dengan kalimat sebelumnya? Jadi teman-teman, karena sebelumnya dia memakai kalimat isim dan sekarang dia memakai kalimat fi'il. Jadi teman-teman, dia perbedaannya di antara kedua yang telah kami jelaskan adalah dia memakai khobar apa. Jadi pada penjelasan kali ini dia memakai khobar jumlah, yang dimana khobar jumlah itu adalah khobar yang diawali oleh kata fi'il ataupun isim. Oke, jadi sepakat ya teman-teman. Jadi dia jenis khobarnya adalah khobar jumlah karena diawali oleh kata fi'il. Oke, di mana ada fi'il pasti dia terdapat fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dia tersembunyi, mustatir. Fa'ilnya mustatir, jawazan, takdiru huwa. Jadi ya terus fa'ilnya tersimpan pada lafaz huwa. Oke, kita lanjut kepada lafaz selanjutnya yaitu al-lughata. Al-lughata dia menjadi apa teman-teman? Ya, jadi pada lafaz al-lughata dia menjadi pelengkap daripada yadrusu. Dia menjadi objek pelengkap atau kita sebut sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih tanda i'rabnya dia memakai mansubun bil fathah. Ini tanda i'rabnya adalah mansubun bil fathah teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu contoh yang kedua. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya khobar mufrad sebagaimana itu yang telah kita jelaskan. Kemudian khobar jumlah juga telah kita jelaskan. Kemudian terakhir pada lafaz terakhir kita akan membahas pada khobar syibh jumlah. Perhatikan teman-teman. Pada lafaz at-talibu fil madrasah. Fil madrasah. Ya teman-teman. Jadi pada lafaz at-talibu fil madrasah seperti yang sebelumnya kita sudah sepakat bahwasanya apabila pada lafaz terdapat jumlah yang diawali oleh isim, maka dia disebut sebagai jumlah ismiyah. Mana isimnya? Yaitu lafaz at-talib. Baik teman-teman, lanjut. Kemudian kita balik lagi kepada pengertian daripada jumlah ismiyah supaya kita selalu ingat dan tidak begitu saja melupakan. Definisi daripada jumlah ismiyah yaitu jumlah allati tatarakabu min mubtada'in wa khabarin. Oke. Jadi jumlah ismiyah adalah jumlah yang memiliki mubtada dan khabar. Jadi pada lafaz at-talibu fil madrasati dia dianggap sebagai jumlah ismiyah, maka susunan katanya harus memiliki mubtada dan juga khabar. Langsung saja teman-teman, manakah mubtada daripada lafaz at-talibu fil madrasati? Baik teman-teman, mubtadanya adalah pada lafaz at-talibu. Mengapa at-talibu dia menjadi mubtada? Karena dia isim ma'rifat di awal kalimat. Jadi ciri ma'rifatnya adalah apa tadi telah kita jelaskan, yaitu al atau alif lam. Maka apabila ada isim ma'rifat di awal kalimat, maka dia cocok menjadi mubtada. Itu teman-teman ya.
Kemudian lanjut atau ibu telah kita temukan mubtada'nya, kemudian mana lagi kita akan mencari khobarnya pada lafaz tersebut. Pada lafaz atau ibu fil madrasah, manakah khobarnya? Jadi teman-teman, khobarnya adalah pada lafaz fil madrasati. Mengapa fil madrasati jadi khobar? Jenis khobar apakah yang dia pakai? Jenis khobar syibeh jumlah, teman-teman. Mengapa dia memakai jenis khobar syibeh jumlah? Karena terdiri dari huruf jar. Ya teman-teman, terdiri daripada huruf jar. Boleh juga dia terdiri daripada dzaraf madruf, teman-teman. Contoh pada kalimat lain, pada lain at-talibu amama fasli. Atau di bawah fasli sama dia memakai jenis khobar, yaitu khobar syibeh jumlah. Ya, dia memakai dzaraf madruf, sedangkan pada lafaz at-talibu fil madrasah dia memakai huruf jar. Ya, kita lanjut fokus kepada kalimat yang di atas terlebih dahulu atau fil madrasah. Jadi fil madrasah tanda i'rabnya adalah jar majrur bil kasrah karena dia sebelumnya terdapat huruf jar yaitu fi. Jadi fil madrasati itu dia majrur bil kasrah. Oke teman-teman, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kata yang salah dari saya, itu datang dari diri saya sendiri. Kemudian apabila ada kata-kata yang betul-betul benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.